Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk berjalan-jalan ke Blora menimba ilmu tentang penanaman anggur. Kita akan belajar seperti apa menanam anggur, bagaimana jenisnya, seperti apa jenisnya, kemudian buahnya, daunnya, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan anggur. Kita akan belajar bersama dengan Pak Mudiono. Pak, dengan satu pohon beberapa jenis anggur, itu mengganggu rasa atau tidak, Pak? Oh tidak. Tidak Sama sekali. Jadi kalau dalam teori untuk batang bawah itu pengaruhnya hanya 5% terhadap rasa ataupun bentuk ataupun struktur dari produk atau buah itu sendiri. Hanya 5%. Hanya 5%. Tidak terlalu berpengaruh. Terus gantian media itu berapa tahun atau berapa bulan, Pak? Ganti medianya. Oh, ganti media. Kami untuk 5 tahun ke depan itu hanya nambah sedikit-sedikit. Setelah 5 tahun berikutnya yang separuh kami ganti yang baru. Kemudian pada 6 bulan berikutnya yang separuh kami ganti lagi. Jadi sama dengan 5 tahun sekali dari ganti. Menurut saya kalau ganti ke semuanya tadi, gantinya itu perlu dicabut atau tidak? Pak. Seperti misalnya gini ya, ini hanya kita ambil separuh. Oh gitu. Nah, meskipun ada akar yang agak rusak tidak masalah. Terus kita ganti yang baru gitu. Terus nanti pada 6 bulan berikutnya baru yang separuh kita ambil, kita ganti. Sehingga tidak menjadi stres. Berarti mungkin ngambilnya yang sebelah kanan dulu, kemudian besok 6 bulan yang sebelah kiri. Oh begitu. Tapi di masa mulai tanam sampai 5 tahun kita hanya nambah sedikit saja. Jadi ditambah. Mungkin nambah 3 cm, 4 cm hanya itu. Varian Julian. Nah, ini Heliodor, berarti satu tanaman dua jenis, ya 2 varian. Oh, ini Julian, Julian. Ini ada tulisan lagi, ini Oscar. Ada lagi Baikonur. Ini malah 3. Berarti satu pohon untuk beberapa jenis ya? Namanya? Iya, Julian. namanya Julian. Ini sudah mati. Daunnya, Bu. Daunnya Julian. Belum terlalu tua, Pak. Tapi kersnya enak. Beda bentuknya. Oh iya. Ini. Ini memang asalnya dari batang besar ya, Pak ya? Iya, dari batang besar kita dapatkan dari Bali. Iya. Tinggi kita potong, kita hidupkan, kita sambung. Oh. Kita sambung, kata kita ini dari ini. Itu lagi 8 sampai 1 juta, Pak. Oh, 8 juta. Oke. Tapi sudah jadi ya? Jenis atau beberapa jenis Bisa, ya saya yang banyak itu lebih dari 2 jenis. Satu tanaman. Satu tanaman. Ya, lebih dari 2 jenis. Jadi saya pernah juga laku satunya sampai 2.500.000 ya pernah juga. Oh, iya. Tergantung dari batangnya. Batang ya, bentuk, kemudian umur, ya, kemudian posisi ini cabang-cabangnya. Biasanya sudah usia panen, usia bisa dibuahkan atau bagaimana, Pak? Kalau usia bisa dibuahkan sih mulai 7 bulan sih bisa. Tapi kalau kita untuk mendapatkan batang misalkan seperti ini, Bu, ya butuh waktu 6 tahun, Bu, untuk mencapai sekian. Iya. Ya, itu yang punya nilai mahal, kemudian estetikanya juga beda. Lebih bagus ya. Karena ketahui kita nggak tahu apanya. Untuk kandang yang sudah kita fermentasi. Oh, kasih kandang dari kambing atau dari sapi. Sudah kita fermentasi, jadi kemudian kita campur dengan arang sekam, terusan tanah biasa itu, kemudian tambah lagi dolomit, sedikit kurater. Apa, Pak? Kurater, jadi untuk
pakai cacing aja. Oh, Sedikit gitu. anu ya, seperti apa itu? Buradan apa ya? Oh ya, buradan. sama. Buradan. Terus perbandingannya untuk Iya. pupuk kandang itu 1, kemudian untuk sekam bakarnya, arang sekamnya itu separuhnya, tanahnya juga separuh. Oh, Terus kemudian biologis dengan secukupnya lah, seandainya posisi campuran itu 50 kilo kita kasih 2 kilo. Itu biologis. Biologis ya. Terus peradannya hanya setengah sendok aja. Oh. Hanya mencegah cacing. Yang jauh bedanya antara yang mentah dengan yang masih yang sudah dibakar itu apa? Sekam. Sekam. Kan kalau masih putih gitu, masih kuning gitu ya. Iya. Kemudian kalau sudah di arang sekam karena warna sudah hitam. Iya, iya. Oke. Nah, itu bedanya. Iya. Sama di dalam tanaman ada pengaruhnya enggak? Oh, pengaruh Pak. Jadi kalau yang tanpa dibuat arang ini lebih cepat membusuk, kemudian menjadi tanah lah gitu. Tapi kalau arang masih bertahan sangat lama sekali. Oh, gitu. Sehingga porositas tanah itu bisa bertahan lama. Tidak mudah padat. Harol ini. Ini manisnya mau dicoba aja. Dipetik aja dicoba. Manis sekali. Harol ini. Ini memang sudah saat petik ini, Pak? Sudah. Manisnya Pak. Betul, iya. Sangat manis sekali. Harol. Manis sekali. Sudah mulai finishing. Nah, ini jenis apa ini, Pak? Ini ninel. Oh, ninel. Ini berarti nanti matangnya agak putih ya? Nanti baru version. Ini baru mulai kuning-kuning. Oh, Nanti setelah iya. itu memerah. memerah. Oh, begitu. Prosesnya kan semua hijau dulu, Pak. Oh, gitu. Ya, anggur merah tuh hijau dulu, baru nanti kalau sudah version memerah. Kalau ini saya cerita tadi, oh ini tadi saya bilang apa? Heliodor. Ternyata kan gede-gede daripada tadi. Ini Heliodor. Ini Heliodor semua. Ini kuning-kuning itu kena Jamur ini, Bu. jamur ini. Iya. Yang sini kurang perhatian. Yang ada mint dan wanginya Veles sama Veles sama ini Jupiter. Jupiter. Iya. Kalau Veles buahnya seperti apa? Buahnya Lebih besar. Artinya butirannya juga tidak terlalu besar juga gitu. Ya, Butirannya sekiranya ya sekian lah kalian. Rata-rata sekian, tapi gembalannya sangat gede gitu, banyak sekali. Panjang biasanya. Kalau Jupiter kan cuma kecil. Kayak ilaria kan keras gitu dagingnya. Nggih. Ini sing lori, Pak. Yang jauh kalian daunnya, Pak. Daunnya diambil untuk membedakan, Pak. Daunnya bulat juga kalau Heliodor. Heliodor berarti lebih kecil ya, Pak ya? Kecil, iya. Hampir sama dengan Jupiter nggih? Enggak, ini Heliodor. Ini daunnya. Oh. Kalau Heliodor itu juicy, manis sekali, berbiji. Enggak. Oh. Ini Heliodor. Mestinya sudah tua, mestinya. Apa? Tapi ini enggak kurang subur. Jadi kalau ketahuan apa sudah pecah-pecah itu memang sebaiknya harus diambili semua ya, Pak ya? Iya, nanti akan membusuk dan menular. Oh. Ya, kalau sudah pecah. Jadi malah merusak yang lain-lain juga ya? Iya. Khas ya rasanya ya. Ada asemnya tapi wangi. Wangi, ada wanginya. Kalau ini keras dan manis. Yang ada wanginya yang mana, Mas? Yang ini, yang Jupiter. Oh, yang Jupiter. Yang Jupiter wanginya khas nih. Kalau yang Ilaria khasnya di ini crunchy atau keras kemudian manis sekali. Dan Jupiter tanpa biji tadi ya? Oh, enggak ada bijinya. Kalau ini kan dua tanaman ya, Pak? Iya. Dua tanaman, Bapak bisa membedakan nggak? Mungkin daunnya yang Bisa. yang Jupiter itu yang seperti apa, yang Ilaria yang seperti apa gitu? Oh, enggak bisa.
misalkan diambil aja terus jadi perangkat. Ya, sebentar. Oh sampun Bu. Sampun. Oke kita langsung. kalau aja, ini nggak yang apa-apa. ilaria ini bedanya ini yang Oh. Jupiter Oh. yang Jupiter yang Ilaria yang Yang bergerigi kiri. ya? Nggih. Oh, yang bergerigi ini ini ilaria. agak membulat ini. Kalau yang ini Nggih, Jupiter. Ini yang Jupiter. ya. Oh, nggih. Ini Jadi banyak. memang beda ya. Nggih. Ya ini di sana sih pembuahan sih Pak. Kita belum saatnya pembuahan secara serempak. Karena saya kan hanya butuh entrance-nya, pusatnya saya potong, luar juga bulan. Ada bulannya di sana. Nanti rencana di akhir bulan ini baru pemangkasan untuk pembuahan. Padahal kan masih hujan ya ini besok Pak. Nggih, masih hujan, tapi dengan pengalaman ini Bu, saya pakai itu berani. Oh, iya. Pengalaman baru ini saya. Pengalaman baru. Coba monggo Bu. Nje. Jajan itu ada, tapi saya buat sendiri. Oh buat sendiri. Ada daun membo, ada serai, laos, jahe, Oh. itu. Terus, Nggih. banyak mon-monnya. Oh bon-bonnya. Dan ternyata alhamdulillah punya dampak yang cukup bagus terhadap buahnya. Biasanya di musim seperti ini buah itu sama kena jamur pecah-pecah rata-rata semua. Kemudian Jepang nanti kalau saya mampir Oh iya Jepang tadi banyak Iya. anu juga tanah. pecah semua. Dan soalnya saya ke sana itu kan senior saya tuh. Oh Kata gitu. cerita nih gitu, masa iya ndan gitu. Bidang saya ndan. Iya, teli ya Om. Nggak lihat sana. Pecah semua. Ini mulut di sana sudah mulus. Jadi kelebihannya apa? Insektisida atau pestisida yang berbahaya itu Nggih. kayak gitu nggak pecah semua. Tidak, jadi atau mungkin karena saya pakai untuk mencegah fungisida sama mencegah jamur sama ini insek. Itu kemarin saya pakai yang yang organik semua. Organiknya. Saya tuh campuran Oh. ada daun buah sendiri. Oh buat tadi. Oh, saya kira anu hujan itu Pak. Iya, Banyak hujan. Iya. Kalau kena jamur terus mengatasinya bagaimana Pak? Mestinya kita yang pertama pakainya UV itu mencegah jamur. Cuman ini karena UV-nya tidak menaungi secara keseluruhan, air dari samping masuk terus kena jamur, khususnya yang Jupiter. Akhirnya nular ke ilaria. Kalau Jupiter memang kurang tahan di jamur. Oh. Anak sewu berarti ini kena jamur ya? Enggak. Kalau iya Pak, ini sejarah. Ini kemarin jamur karot itu ada nyamuk ini, kena jamur semua. Lebih dari 30 varian. Oh gitu. Oke. Banyak sekali. Terus yang terus. Kalau yang Jupiter ini cuma 90 hari dari pangkas. Dari Tapi Pak. Kalau yang ini 100 hari. Lebih lama ya? Dari Lebih pangkas. panjang. Iya, Dari pangkas. Jadi kalau dari keluarnya bunga ya paling selisih harian main 10 hari. Sudah berapa kali panen ini Pak? Berkali-kali. Berkali-kali. Mungkin ya 5 kali Bu, ya? 5 kali. 5 kali. 5 ini. Ini 5 kali. berumur kurang lebihnya ya 2,5 tahun. 2 tahun. 2 tahun malah ya. 2 tahun Nanti ya? Maret, April 2 tahun. April 2 tahun. April Berarti 2 tahun. begitu selesai berbuah, penjenengan langsung pangkas. Iya. Langsung Biasanya pangkas. saya, saya istirahatkan 1 bulan. Kemudian persiapan pupuk buah 1 bulan lagi baru pangkas. Jadi dari pemangkasan ini 2 bulan sudah keluar bunga lagi. Alhamdulillah ini nggak pakai kimia Pak.
Oh. Cuma pupuknya kimia, cuma artinya penyemprotannya kami mencoba pakai. Terus yang ini kan mana? Namanya itu di luar. Di belakang ini tinggal satu batang. Satu. Oh, di luar ya, Pak? Iya, di luar. Ini panen anggur. Apa tadi Pak jenisnya Pak? Jupiter. Jupiter. Oh, Yang Jupiter. Ini Maria. Yang Ini Maria. Jupiter. Ini apa, Bu, ya? Ya, Bu, juga ke gini, Bu. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sebentar. Iman. Iya, beda. Mau bawa apa, Bu? Bau Premium ya? Iya. apa premium? Apa mungkin kelasnya ada? Iya, iya. Oh, gitu. Belum anu lah, cuman karena kekhasannya tuh loh, jadi Iya, kelahan. Kita potong kan buat di sini. Kita pendek-pendek. Yang jelas yang ini butuh perawatan ekstra. Iya, ekstra. Seni. Betul, iya. Nah, sekarang di dalam perawatannya ini gimana kalau yang ini, Pak? Kalau di sana itu prak-prak mungkin. Iya. Kalau ini nggak begitu bisa prak-prak. Betul, iya. Kita menyesuaikan bentuk tanaman, kemudian kita pengaturan cabang, dan kita harus ngatur nanti buahnya gimana itu harus kita atur, Pak. Jadi tidak bisa misalkan perbedaannya gini, kalau di lahan di para mau panjang apa para buahnya ke sana, tapi kalau untuk tanaman yang di pot ini karena kita butuh estetika, ya harus kembali kita pangkas pendek. Kemudian muncul cabang baru kita potong pendek sehingga buahnya tidak terlalu jauh. Jadi memang harus ada apa ya? Di sini nilai seninya. Oke, untuk mengatur itu. Kalau di sana motong prak Iya. bisa, tapi kalau ini kelihatan Harus nggak bisa. iya, harus pendek-pendek, Bang. Betul. Kita buat pendek-pendek, kita lengkungkan. Kalau untuk pemupukan selain itu Pak, mungkin pemupukan dengan apa? Anu ternak itu? Oh, Apa intil ya? intil. Oh iya, Ha-ha. itu bagus juga untuk campuran anu. Saya hanya untuk campuran Ketik media saja. Iya. Oh, jadi diberikan di awal. Iya, bareng sama media itu. Ini masih bertugas. Nyun sewu, Pak. Tadi kalau campuran pupuk kandang itu biasanya ada uretnya. Nah, supaya menjaga uretnya pakai anu tadi ya. Kuradan tadi, Pak. Kuradan Atau tadi. yang itu kalau merek ya. Iya. Kuradan gitu. Furadan. Oh, Furadan itu merek ya, Pak? Merek tuh ya. Pemupukan untuk pembuahan ya Pak. Iya, betul. Ada pembuahan. Kalau pembuahan itu menggunakan pupuk apa? Kalau misalkan hanya perawatan saja, seperti tadi, biar tetap tumbuh dengan baik gitu aja. Iya. Kalau untuk pertumbuhan vegetatif ya, Iya. pertumbuhan untuk rutin itu kalau kita memang melihat medianya sudah subur ya kita cukup pakai NPK yang umpamanya 16 ya, ya. betul. Tapi kalau kurang subur mungkin kita memberikan tambahan pupuk yang punya kandungan nitrogen yang agak tinggi. Itu biasanya saya rutin seminggu sekali. Dosisnya menyesuaikan dari umur ya antara setengah sendok sampai 1 sendok ataupun 2 sendok tergantung dari ukuran tanaman. Untuk pertumbuhan biasa, artinya tidak untuk pembuahan. Iya. Kemudian, Itu dicampur air atau iya, itu bisa ditaburkan, disiram air atau larutkan dulu?
dicairkan dulu ya, diencerkan dulu Iya. dalam air baru disiramkan. Oh, jadi ada dua macam ya, bisa Iya. ditaburkan kemudian disiram Betul, ini. atau diencerkan dulu baru Iya. disiramkan. Oh, Kemudian untuk pembuahan, jadi 1 bulan sebelum pembuahan, nah ini memang harus kita persiapkan ini. oh, Ini terbagi menjadi 4 juga dalam 1 minggu itu. Kalau saya ini versi saya. iya. Yang pertama kita pakai MKP, jadi mau magnesium sulfat, kemudian kalium dan fosfor atau fosfat. Fosfat. Sudah ada kemasan tersendiri, kita tambah boron 1 kali. Terus minggu yang kedua Itu 1 bulan sebelumnya ya? yeah, ini minggu pertama, minggu Iya. kedua kita kasih MKP lagi. Iya. Dan ketiga juga kita kasih MKP dan magnesium sulfat, kita Oke. tambah boron lagi sedikit. Iya. Setelah itu yang terakhir kita pakai ini KNO3 putih. Oh, Atau KNO. kalau tidak gitu ya kita pakai KCl dan kalium, KCl dan fosfat. Oh, Dosisnya seperti yang saya aturkan sama. Iya, sama. Setelah itu langsung kita pangkas kuning. jadi dipupuk dulu, setelah dipupuk baru dipangkas ya. Iya. Tadi yang pertama kan MKP dengan boron. Iya. Minggu pertama ya, minggu kedua hanya MKP saja. MKP saja. Oh. Boronnya sebetulnya sangat kecil sekali. Oh, Sebetulnya. begitu. Boron maupun magnesium sulfat ini Iya. hanya unsur mikro saja kan. Oh. Sebetulnya sedikit dan cukup. Kalau boron itu untuk apa tahu sebetulnya, Pak? Boron ini lebih kepada yang pertama meningkatkan metabolisme semacam ZPT, jadi semuanya menjadi lancar lah. Nah, tandanya orang gitu peredaran darahnya makin lancar. Jadi Oh, semua apa yang disediakan bisa terserap, bisa tersalurkan. Lebih ke itu kemudian membantu juga di munculnya bunga dan mencegah kerontokan. Kerjasama bareng dengan KCl. Dengan KCl. Ya, kalium. Oh, iya, 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 iya. Jadi kebetulan sedikit, tapi kalau tidak terpenuhi juga menghambat baik itu metabolismenya maupun penggunaan. Iya. Iya. Saya punya lahan sedikit di lorong. Iya. Itu sebaiknya saya nanamnya di sebelah mana nih? Jadi yang sini tembok rumah, Iya. yang sebelah sini tembok pagar sama tetangga. Oh gitu. Kalau Ini tanam jalan. Ini jalan. Tapi ini posisi kondisinya. oh gitu. Atau mungkin sih si- dibuat seperti ini ya kayaknya. Tapi saya lebih senang di pinggir gini. Tapi tanamannya harus kena sinar, artinya Jadi- betul-betul kuning mana ya. Seandainya nempel-nempel ke tembok juga tidak merusak tembok gitu maksudnya. Betul. Jadi kita bisa menanam nempel gitu. Kalau tanam yang agak panjang sekalian, jadi tidak mengganggu, Pak, tidak makan tempat. Mas, ini senengnya gini nih loh, sowan-sowan. Ora nandur ning panen. Bapaknya itu stabil, kalau di pot kita lupa nyiram sudah kering. Oh, untuk akar sudah rusak lagi. Manis Pak, jatuh Pak. Ini antras, nanti yang akan kita sambungkan. Ini ada 2 mata. Ya, ini ada 2 mata. Ini mata bat, ini mata air. Tunas air. Tunas air kita hilangkan Mata aja. Itu Yang gede ini, oh Bu. yang besar. Yang tidur Oh, ya. cih. Ini yang tunas air kita buang. Kita bersihkan anunya apa? Bekas tangkai. Nggih. Kemudian kita balut pakai namanya parafilm. Oh, Ya. parafilm. Parafilm ini kelebihannya
mata ditutup ini biar aman dari hujan, biar tidak terjadi pembusukan. Nah ini memolot. Pada saat tunas ini sudah mekar, ini plastiknya akan pecah sendiri secara otomatis. Hanya gini aja. Oke. Ini atas yang akan sambungkan. Ini harus table grape atau impor lah yang sudah yang baik beratnya gitu. Kemudian misalkan ini batang bawahnya aja ya. Iya. Misalkan kemudian akan kita sambung, kita potong, kita potong. Ini keluar bunga Pak. Oh iman-iman Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini contohnya. Iya. Ini jelas Bu ya? Iya. Yang sewu kemudian kita pecah. Belah dua ya. Nggih, belah dua. Misalkan ini 3 cm lah sekitarnya sobekan ini ya. 3 cm, kemudian ini baru kita buat dari presisi atau lurus sekali. Nah, kalau sudah mencapai tengah berarti sudah lumayan lurus ya. Ini juga pada terakhir juga di setengah. Sudah lancip gini terus baru kita potong. Oke. Sudah presisi ya, presisi. Kemudian kita selipkan di pecahan yang sudah kita anu tadi. Nah, sedapat mungkin luka ini ada luka sedikit ini dibiarkan. Jangan sampai masuk semua, masih ada sedikit luka itu. Itu malah merangsang untuk memberi menutup tempat ya. Iya, untuk menutup itu. Kemudian baru kita balut dengan dari bawah ke atas, sehingga kalau ada air dari atas bisa jatuh, artinya susunannya seperti genting. Ya enggak keras, ya enggak terlalu kendor, cukupan aja karena batang muda. Ini setelah dari sini terus kita tarik, ketok ini sudah nempel. Ini mestinya ini harus dibuang, mata-mata ini dibuang sehingga ini tumbuh. Gitu. Kalau ini dibiarkan, ini kalah. Iya. Ini dibuangnya sampai ke pangkal sana atau gimana? Artinya kalau kita biasanya nyambungnya kan tidak terlalu panjang, Bu. Nah, misalkan kita buang kalau misalnya agak panjang, kita buang 4-5 mata juga sudah apa-apa. Cukup ya. Misalkan kayak gini kita buangnya aja. Kalau kita sudah yakin bahwa ini jadilah gitu. Ini kita buangnya aja mata-mata ini sehingga tidak tumbuh. Sampai 4 atau 5. Aman. Ini nanti yang tumbuh sini. Gitu. Ini biasanya kalau sudah seperti itu tahu kalau dia tumbuh baik dan tidak itu sekitar berapa lama? 2 hari kita lihat masih hijau berarti banyak hidupnya. Nanti terus 5 sampai 6 hari sudah mulai pecah ini, sudah keluar tunas. Sudah keluar tunas. Ini memang semua harus diberi plastik UV ya Pak ya? Kalau nggak pakai plastik UV mudah kena jamur tadi hanya itu. Tapi kalau pas musim panas sebenarnya kan tidak perlu ya plastik UV itu. Nggak perlu hanya panas untuk langsung kuat. Hujan gitu. Iya. Hanya air hujan saja. Ini biasanya. Kalau yang 2 cuma optik melarut. Tapi yang ini kuat sekali. Ibu rata dekat ini. Iya. Kabel optik undan. Kuat sekali. Pakai tang. Pakai tang. Belum ada ketahui saya. Tampar dulu Pak. Talinya itu loh. Enggak, kenapa Pak? Ram-ramnya itu pakai plastik gitu. Saya baru kali ini. Oh enggak. Ya terus kita hanya memanfaatkan yang ada saja Pak kemarin. Kalau biasanya saya pakai ini lebih kuat pakai kabel optik. Kabel optik kayak ini Pak. Ini kabel optik ini kuat sekali. Sampai di sana ya PLN listrik ya? Bukan ya? Telkom. Iya. Punya Telkom. Iya tengahnya ada bajanya ini. Telkom.
Itu warna ya kuat sekali. Iya gini. Oh. Ini dipunit per kilo gitu Pak atasnya? Iya, per kilo. Di mana, toko besi atau? Kami online di toko ada. Ini mungkin ya bekas cuman tapi masih bagus. Tapi masih bagus. Kabel optik. Iya, kabel optik. Yang 3, yang 2 sinya optik, yang 1 baja. Yang baja ini yang bikin kuat. Kabel optik. Kalau ini kami sudah mencoba perlakuan untuk pangkas pembuahan yang baru 1 batang ini, yang lainnya minggu depan ini. Ini 1 batang tapi juga beberapa macam? Enggak, cuman ini khusus 1 varian satuan, 1 batang 1 varian. Untuk indukan maksudnya? Iya. Oh. Jadi ini habis kami harus pangkas-pangkas, ya. Ini ada yang belum seprut juga, belum tunas baru, ini baru mulai tunas juga, tidak bareng. Ini setelah keluar tunas, keluar bunga ini bunganya banyak, bunga kayak gitu. Ini bunganya juga banyak. Makanya ini istilahnya pemangkasan kan bareng-bareng, buahnya bareng. Nggak kayak tadi kan hanya bonus saja. Ini sudah mulai bunga banyak. Tapi temannya di agak ke belakang. Wah, ini lorong tapi lorongnya lorong anggur. Ini belum dibungakan, bentar lagi dari proses pemupukan penyiapan. Dibunga sisa-sisa. Ini sisa-sisa yang kemarin Pak? Iya. Oh. Yang saya potong terlalu panjang, saya potong. Misalkan contoh seperti ini Bu. Ini kan terlalu panjang. Istilahnya itu harus axle break. Jangan terlalu panjang karena kan nanti saya potong ke sananya. Lebih dekat ke ini, ke pangkalnya gitu Pak? Iya, sehingga tidak terlalu panjang. Nah, nutrisi biar terkumpul di sini. Nanti kalau saya pangkas buah, nutrisinya penuh. Tapi kadang-kadang ya itu saya potong di sini keluar bunga. Oh. Jadi jadinya kayak gini. Jadinya seperti ini. Jadi belum serempak itu. Lihat bunga. Kalau yang serempak saya di belakang. Kalau saya tuh lebih dari teman-teman senior yang mengimpor dari Ukraina, dari Rusia, dari Jepang. Betul iya. Oh. Iya. Senior kami utamanya di daerah Rembang. Semua impor. Sudah dibuat begitu. Makanya meskipun itu kalau hal jenis yang baru, saya terkepengen, jadi dia sudah mulai mengembangkan. Saya pengen untuk mengembangkan yang baru. Itu kadang saya beli mata, 1 mata ini 50.000, 100.000 Pak. Oh. Iya. Nah, saya mungkin butuh berapa, 3 atau 5. Jadi potongnya 1, 2, 3, 4, 5 saya beli. Kali 50.000, kali 100.000 gitu. Terus habis ini saya kembangkan banyak. Iya. Terus baru saya membuat bibit sendiri. Saya kan buat bibit sendiri juga. Ini ATM-nya pensiun ini. Ya itu makanya ini akan terawat bagus kalau sudah Pak Mahmud pensiun ini. Seleksinya tuh hanya di saat dari masih kecil. Jadi kita pilih isu sehingga tidak terlalu padat satu dombalnya. Kalau padat sekali itu nanti ya itu tidak bisa besar, rapat sekali, kemudian mudah kena jamur. Biasanya di usia berapa kira-kira? Usianya kisarannya ya 2 minggu setelah perseharian. Itu sudah keluar dari kecil-kecil gitu. Ya. Baru kita pilih. Hanya 1 kali itu untuk pemilihan Pak? Mestinya 2 kali Bu, tapi saya biasanya sekalian memperkirakan nanti untuk hanya 1 kali aja. Cukup kan 1 kali. Jadi sudah agak banyak langsung untuk seleksinya. Walaupun kadang-kadang merasa sayang nih Pak Yi. Waduh, buaya kita gede-gede. Iya, kadang-kadang itu harus dihilangkan. Kita lebih ke jarak tanam antara 4 meter ya, untuk masing-masing. 4 atau 4 kali 5 terus satuan. Untuk masing-masing pohon ya. Ini terus terang terlalu rapat.
Jadi aslinya tuh ini tanaman, terus ini tuh saya buat teralis di sini di tembok sini. Jadi ke arah atas di tembok, tapi ternyata kurang sinar matahari. Akhirnya saya naikkan sekalian, jadi terlalu rapat. Gitu. Antara 5 sampai 8 jadian potong. Yang tersier. Ya, Antara yang 5 sampai 8. Tapi di pemotongan itu dari 5 sampai 8. Rata-ratanya ya ada yang juga yang lebih dari 10 ada loh. Seperti larian. Terus misalkan mata ini kok yang besar kok sebelah sini. Nah, ini matanya besar, potong aja sini. Jadi mata besar ini kemungkinan tunanya sangat tinggi, sangat besar dan berpotensi buah daripada mata yang kecil-kecil. Jadi antara 5 sampai 8 jangan pilih mata besar potong sini. Yang mau ini kecil jangan potong sini, tapi potong yang lain. Gitu. Buahnya di sini. Juga enak, manis. Nah ini di sini bukan begonya ini di sini ada begon yang baik. Oh ketemunya di sini Pak, dan yang baik beda lagi dah sekungannya di sini. Ini agak melengkung itu. Iya. Di sini ini. Ini juga lumayan. Ini buahnya, jenis buahnya. Okay. Oh, ternyata sudah tidak begitu kuat juga, tidak kayak alligator. Tapi yang saya kembangkan ya yang aja terbatas. Artinya Tahan kosong. iya, betul ya. Karena untuk pemupukan itu. Iya, betul. Penambahan pemupukan itu. Kasih lubangnya. Yang betul-betul kuning mana ya? Seandainya nempel-nempel ke tembok juga tidak merusak tembok gitu maksudnya. Jadi kita bisa menanam nempel gitu. Yeah. Saya punya lahan sedikit di lorong. Yeah. Itu sebaiknya saya nanamnya di sebelah mana nih? Jadi yang sini tembok rumah, Yeah. yang sebelah sini tembok pagar sama tetangga. Oh gitu. Kalau Ini tanam jalan. Ini Yeah. jalan. Tapi ini posisi kondisinya. oh gitu. Atau mungkin sih dibuat seperti ini ya kayaknya. Tapi saya lebih senang di pinggir gini. Tapi tanamannya harus kena sinar. Artinya kalau tanam yang agak panjang sekalian. Jadi tidak mengganggu, Pak. Tidak makan tempat. Mas, ini senengnya gini nih loh, sowan-sowan. Ora nandur ning panen. Bapaknya itu stabil. Kalau di pot kita lupa nyiram sudah kering. Oh. Untuk akar sudah rusak lagi. Manis Pak. Satu Pak. Ini antras, arti yang akan kita sambungkan. Ini ada dua mata. Ya, ini ada dua mata. Ini mata bat, ini mata air. Tunas air. Tunas air kita hilangkan aja. Itu yang gede ini, yang besar. yang tidur ya. Cik. Ini yang tunas air kita buang. Kita bersihkan bekas tangkai. Okay. Kemudian kita balut pakai namanya parafilm. Oh, parafilm. Parafilm ini kelebihannya mata ditutup ini biar aman dari hujan, biar tidak terjadi busukan.
Nah ini memolot. Pada saat tunas ini sudah mekar, ini plastiknya akan pecah sendiri secara otomatis. Nggih. Hanya gini aja. Nggih. Oke. Ini atas yang akan disambungkan. Ini harus table grip atau impor lah yang sudah yang baik gitu. Kemudian misalkan ini batang bawahnya aja ya. Iya. Misalkan kemudian akan kita sambung, kita potong, kita potong. Ini keluar bunga Pak. Oh iman-iman Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini contohnya. Iya. Ini jelas Bu ya. Iya. Yang sewu kemudian kita pecah. Belah dua nggih. Nggih, belah dua. Misalkan ini 3 cm lah sekitarnya sobekan ini ya. 3 cm, kemudian ini baru kita buat dari presisi atau lurus sekali. Nah, kalau sudah mencapai tengah berarti sudah lumayan lurus ya. Ini juga pada terakhir juga di setengah. Sudah lancip gini terus baru kita potong. Oke. Sudah presisi ya, presisi. Kemudian kita selipkan di pecahan yang sudah kita anu tadi. Oke. Nah, sedapat mungkin luka ini ada luka sedikit ini dibiarkan. Jangan sampai masuk semua, masih ada sedikit luka itu. Gitu. Itu malah merangsang untuk memberi menutup tempat ya. Iya, untuk menutup itu. Kemudian baru kita balut dengan dari bawah ke atas, sehingga kalau ada air dari atas bisa jatuh, artinya susunannya seperti genting. Ya enggak keras, ya enggak terlalu kendor, cukupan aja karena batang muda. Ini setelah dari sini terus kita tarik, ketok ini sudah nempel. Ini mestinya ini harus dibuang, mata-mata ini dibuang sehingga ini tumbuh. Gitu. Kalau ini dibiarkan, ini kalah. Iya. Ini dibuangnya sampai ke pangkal sana atau gimana? Ya, artinya kalau kita biasanya nyambungnya kan tidak terlalu panjang, Bu. Nah, misalkan kita buang kalau misalnya agak panjang, kita buang 4-5 mata juga sudah tidak apa-apa. Cukup ya. Misalkan kayak gini kita buangnya aja. Kalau kita sudah yakin bahwa ini jadilah gitu. Ini kita buangnya aja mata-mata ini sehingga tidak tumbuh. Sampai 4 atau 5. Aman. Ini nanti yang tumbuh sini. Gitu. Ini biasanya kalau sudah seperti itu tahu kalau dia tumbuh baik dan tidak itu sekitar berapa lama? 2 hari kita lihat masih hijau berarti banyak hidupnya. Nanti terus 5 sampai 6 hari sudah mulai pecah ini, sudah keluar tunas. Sudah keluar tunas. Ini memang semua harus diberi plastik UV ya Pak ya? Kalau nggak pakai plastik UV mudah kena jamur tadi hanya nih, itu ya. Hanya itu. Ya, tapi kalau pas musim panas sebenarnya kan tidak perlu ya plastik UV itu. Nggak perlu hanya panas untuk langsung kuat. hujan gitu. Iya. Hanya air hujan saja. Ini apa saja. Kalau yang dua cuma optik melar. Tapi yang ini kuat sekali. Ibu rata dekat ini. Iya. Kabel optik undangan. Kuat sekali. Pakai tang. Pakai tang ya. Belum ada ketahui saya. Tampar loh Pak. Kalinya itu loh. Enggak, kenapa Pak? Ram-ramnya itu pakai plastik gitu. Saya baru kali ini. Oh enggak. Ya terus terang kita hanya memanfaatkan yang ada saja Pak kemarin. Kalau biasanya saya pakai ini lebih kuat pakai kabel optik. Kabel optik kayak ini Pak. Ini kabel optik ini kuat sekali. Seperti di sana ya, PLN listrik ya? Bukan ya? Telkom. Iya. Punya Telkom. Iya, tengahnya ada bagiannya ini. Telkom. Itu warak ya kuat sekali. Iya. Gini. Oh.
Ini dipungut per kilo gitu Pak? Atau Iya, gimana? per kilo. Di mana, toko besi atau? Kami online di toko ada. Ini mungkin ya bekas cuman tapi masih bagus. Tapi masih bagus. Kabel optik. Iya, kabel optik. Yang 3, yang 2 isinya optik, yang 1 baja. Yang baja yang bikin kuat. Kabel optik. Kalau ini kami sudah mencoba perlakuan untuk pangkas pembuahan yang baru 1 batang ini, yang lainnya minggu depan ini. Ini 1 batang tapi juga beberapa macam? Enggak, cuman ini khusus 1 varian satuan, 1 barang 1 varian. Untuk induan maksudnya? Iya. Oh. Jadi ini habis kami harus pangkas-pangkas, ya. Ini ada yang belum sepuluh juga, belum tunas baru, ini baru mulai tunas juga, tidak bareng. Ini setelah keluar tunas, keluar bunga ini. Ini bunganya banyak, bunga-bunga kayak gitu. Ini bunganya juga banyak. Makanya ini istilahnya pemangkasan kan bareng-bareng, buahnya bareng. Nggak kayak tadi kan hanya bonus saja. Ini sudah mulai bunga banyak. Tapi temannya sendiri agak ke belakang. Wah, ini lorong tapi lorongnya lorong anggur. Ini belum dibungakan, bentar lagi dari proses pemupukan penyiapan. Dibunga sisa-sisa. Ini sisa-sisa yang kemarin Pak? Iya. Oh. Yang saya potong aja, potong terlalu panjang, saya potong. Misalkan contoh seperti ini Bu. Ini kan terlalu panjang. Istilahnya itu harus axle break. Jangan terlalu panjang karena kan nanti saya potong ke sananya. Lebih dekat ke ini, ke pangkalnya gitu Pak? Iya, sehingga tidak terlalu panjang. Nah, nutrisi biar terkumpul di sini. Nanti kalau saya pangkas buah, nutrisinya penuh. Tapi kadang-kadang ya itu saya potong di sini keluar bunga. Oh. Jadi jadinya kayak gini. Jadinya seperti ini. Jadi belum serempak itu. Lihat bunga. Kalau yang serempak saya di belakang. Kalau saya tuh lebih dari teman-teman senior yang mengimpor dari Ukraina, dari Rusia, dari Jepang. Betul iya. Oh. Iya. Senior kami utamanya di daerah Rembang. Semua impor. Sudah dibuat begitu. Makanya meskipun itu kalau hal jenis yang baru, saya terkepengen, jadi dia sudah mulai mengembangkan. Saya pengen untuk mengembangkan yang baru. Itu kadang saya beli mata, 1 mata ini 50.000, 100.000 Pak. Oh. Iya. Nah, saya mungkin butuh berapa, 3 atau 5. Jadi potongnya 1, 2, 3, 4, 5 saya beli. Kali 50.000, kali 100.000 gitu. Terus habis ini saya kembangkan banyak. Iya. Terus baru saya membuat bibit sendiri. Saya kan buat bibit sendiri juga. Ini ATM-nya pensiun ini. Ya itu makanya ini akan terawat bagus kalau sudah Pak Mahmud pensiun ini. Seleksinya tuh hanya di saat dari masih kecil. Jadi kita pilih isu sehingga tidak terlalu padat satu dombalnya. Kalau padat sekali itu nanti ya itu tidak bisa besar, rapat sekali, kemudian mudah kena jamur. Biasanya di usia berapa kira-kira? Usianya kisarannya ya 2 minggu setelah perseharian. Itu sudah keluar dari kecil-kecil gitu. Ya, baru kita pilih. Hanya 1 kali itu untuk pemilihan Pak? Mestinya 2 kali Bu, tapi saya biasanya sekalian memperkirakan nanti untuk hanya 1 kali aja. Cukup kan 1 kali. Jadi sudah agak banyak langsung untuk seleksinya. Walaupun kadang-kadang merasa sayang nih Pak Yi. Waduh, buahnya kita gede-gede. Iya, kadang-kadang itu harus dihilangkan. Kita lebih ke jarak tanam antara 4 meter ya, untuk masing-masing. 4 atau 4 kali 5 terus satuan. Untuk masing-masing pohon ya. Ini terus terang terlalu rapat. Jadi aslinya tuh
ini tanaman, terus ini tuh saya buat teralis di sini di tembok sini. Jadi ke arah atas di tembok, tapi ternyata kurang sinar matahari. Akhirnya saya naikkan sekalian, jadi terlalu rapat gitu. Antara 5 sampai 8 jadian potong. Yang tersier. Ya, Antara yang 5 tersier. sampai 8. Tapi di pemotongan itu dari 5 sampai 8. Rata-ratanya ya ada yang juga yang lebih dari 10 ada loh. Seperti larian. Terus misalkan mata ini kok yang besar kok sebelah sini. Nah, ini matanya besar, potong aja sini. Jadi mata besar ini kemungkinan tunanya sangat tinggi, sangat besar dan berpotensi buah daripada mata yang kecil-kecil. Jadi antara 5 sampai 8 jangan pilih mata besar potong sini. Yang mau ini kecil jangan potong sini, tapi potong yang lain gitu. Buahnya di sini. Juga enak, manis. Nah ini di sini bukan bagonnya ini di sini ada bagian yang baik. Oh ketemunya di sini Pak, dan yang baik beda lagi dah sekungannya di sini. Ini agak melengkung itu. Enggak. Di sini ini. Ini juga lumayan. Ini buahnya, jenis buahnya. Enggak. Oh, ternyata sudah tidak begitu kuat juga. Tidak kayak alligator. Tapi yang saya kembangkan ya yang aja terbatas. Artinya Tahan kosong. iya, betul ya. Karena untuk pemupukan itu. Iya, betul. Penambahan pemupukan itu. Kasih lubang. Yang betul-betul kuning mana ya? Seandainya nempel-nempel ke tembok juga tidak merusak tembok gitu maksudnya. Jadi kita bisa menanam nempel gitu. Pak, dengan satu pohon beberapa jenis anggur itu mengganggu rasa atau tidak, Pak? Oh tidak. Tidak sama sekali. Jadi kalau dalam teori untuk batang bawah itu pengaruhnya hanya 5% terhadap rasa ataupun bentuk ataupun struktur dari produk atau buah itu sendiri, hanya 5%. Hanya 5%. Tidak terlalu berpengaruh. Terus gantian media itu berapa tahun atau berapa bulan, Pak? Ganti medianya. Oh, ganti media. Kami untuk 5 tahun ke depan itu hanya nambah sedikit-sedikit. Setelah 5 tahun berikutnya yang separuh kami ganti yang baru. Kemudian pada 6 bulan berikutnya yang separuh kami ganti lagi. Jadi sama dengan 5 tahun sekali dari ganti. Anung sewu kalau ganti ke semuanya tadi, gantinya itu perlu dicabut atau tidak? Pak. Seperti gini ya, ini hanya kita ambil separuh. Oh gitu. Nah, meskipun ada akar yang agak rusak tidak masalah. Terus kita ganti yang baru gitu. Terus nanti pada 6 bulan berikutnya baru yang separuh kita ambil, kita ganti. Sehingga tidak menjadi stres. Berarti mungkin ngambilnya yang sebelah kanan dulu, kemudian besok 6 bulan yang sebelah kiri. Oh begitu. Tapi di masa mulai tanam sampai 5 tahun kita hanya nambah sedikit saja. Jadi ditambah. Mungkin nambah 3 cm, 4 cm hanya itu. Varian Julia. Nah ini Heliodor, berarti satu tanaman dua jenis, ya 2 varian. Kalau ini Julian, Julian. Ini ada tulisan lagi, ini Oscar. Ada lagi Baikonur. Ini malah 3. Berarti satu pohon untuk beberapa jenis ya? Namanya? Iya, namanya Julian. Ini sudah matang. Daunnya, Bu? Daunnya? Julian.
belum terlalu tua ya Pak. Tapi kersnya enak. Bitter bentuknya. Oh iya. Bitter ini. Ini memang asalnya dari batang besar ya Pak ya? Iya, dari batang besar kita dapatkan dari Bali. Iya. Tinggi kita potong, kita hidupkan, kita sambung. Oh. Kita sambung kata kita ini dari ini. Itu lagi 8 sampai 1 juta Pak. Oh, 8 juta. Oke. Tapi sudah jadi ya? Jenis atau beberapa jenis Bisa ya saya yang banyak itu lebih dari 2 jenis. Satu tanaman. Satu tanaman. Ya, lebih dari 2 jenis. Jadi saya pernah juga laku satunya sampai 2.500.000 ya pernah juga. Oh, iya. Tergantung dari Batangnya. batang ya, bentuk, kemudian umur, Iya. ya, kemudian posisi ini cabang-cabang. Ya. Biasanya sudah usia panen, usia bisa dibuahkan atau bagaimana Pak? Kalau usia bisa dibuahkan sih mulai 7 bulan sih bisa. Tapi kalau kita untuk mendapatkan batang misalkan seperti ini Bu, ya Oke. butuh waktu 6 tahun Bu untuk mencapai sekian. Iya. Ya itu yang punya nilai mahal, kemudian estetikanya juga beda. Lebih lagi. bagus ya. Karena ketahui kita nggak tahu apa ya. Pupuk kandang yang sudah kita fermentasi. Oh, kasih lagi. kandang dari kambing atau dari sapi. Sudah fermentasi jadi terus kemudian kita campur dengan arang sekam, terusan tanah biasa itu, Iya. kemudian tambah lagi dolomit, sedikit kurater. Apa Pak? Kurater, jadi untuk ketika cacing aja. Oh, sedikit gitu. anu ya, seperti apa itu? Furadan apa ya? Oh ya, furadan. sama. Furadan. Terus perbandingannya untuk Iya. pupuk kandang itu 1, kemudian untuk sekam bakarnya, arang sekamnya itu separuhnya, tanahnya juga separuh. Oh, Terus kemudian dolomit dengan secukupnya lah. Seandainya posisi campuran itu 50 kilo, kita kasih 2 kilo. Itu dolomit. Dolomitnya. Iya. Untuk kuratannya hanya setengah sendok aja. Oh. Hanya mencegah cacing. Yang jauh bedanya antara yang mentah dengan yang masih yang sudah dibakar itu apa? Sekam. Sekam. Kan kalau misalnya masih putih gitu, masih kuning gitu ya. Iya. Kemudian kalau sudah di arang sekam kan warna sudah hitam. Iya, iya. Oke, Itu bedanya. Iya. Iya. Sama di dalam tanaman ada pengaruhnya enggak? Oh pengaruh Pak. Jadi kalau yang tanpa dibuat arang ini lebih cepat membusuk, kemudian menjadi tanah lah gitu. Tapi kalau arang masih bertahan sangat lama sekali. Oh, gitu. Sehingga porositas tanah ini bisa bertahan lama. Tidak mudah padam. Harol ini. Ini manisnya mau dicoba aja. Dipetik aja dicoba. Manis sekali. Harol ini. Ini memang sudah saat petik ini Pak? Sudah. Manisnya Pak. Betul, iya. Sangat manis sekali. Harol. Manis sekali. Sudah mulai finishing. Nah ini jenis apa ini Pak? Ini ninel. Oh, ninel. Ini berarti nanti matangnya agak putih ya? Nanti baru version. Ini baru mulai kuning-kuning. Oh, Nanti setelah iya. itu memerah. memerah. Oh, begitu. Prosesnya kan semua hijau dulu, Pak. Oh gitu. Ya, anggur merah tuh hijau dulu, baru nanti kalau sudah version memerah. Kalau ini saya cerita tadi, oh ini tadi saya bilang apa? Heliodor. Ternyata kan gede-gede daripada tadi. Ini Heliodor. Ini Heliodor semua. Ini kuning-kuning itu kena Jamur ini, Bu. jamur Iya. Oh. Yang sini kurang perhatian.
Yang ada mint dan wanginya Veles sama Veles sama ini Jupiter. Jupiter. Iya. Kalau Veles buahnya seperti apa? Buahnya Lebih besar. Artinya butirannya juga tidak terlalu besar juga gitu. Ya, Butirannya sekiranya ya sekian lah, rata-rata sekian, tapi gembalannya sangat gede gitu, banyak sekali. Panjang biasanya. Kalau Jupiter kan cuma kecil. Kayak ilaria kan keras gitu dagingnya. Nggih. Nah, itu lori, Pak. Anu yang sewu kalian daunnya, Pak. Daunnya diambil untuk membedakan, Pak. Daunnya bulat juga kalau Heliodor. Heliodor berarti lebih kecil ya, Pak ya? Kecil, iya. Hampir sama dengan Jupiter nggih? Enggak, ini Heliodor. Ini daunnya. Kalau Heliodor itu juicy, manis sekali, berbiji. Ini Heliodor. Mestinya sudah tua, mestinya. Apa? Tapi ini enggak kurang subur. Jadi kalau ketahuan apa sudah pecah-pecah itu memang sebaiknya harus diambili semua ya, Pak ya? Iya, nanti akan membusuk dan menular. Oh. Ya, kalau sudah pecah. Jadi malah merusak yang lain-lain juga ya? Iya. Khas ya rasanya. Ada asemnya, tapi wangi. Wangi, ada wanginya. Kalau ini keras dan manis. Yang ada wanginya yang mana, Mas? Yang ini, yang Jupiter. Oh, yang Jupiter. Yang Jupiter wanginya khas nih. Kalau yang Ilaria khasnya di ini crunchy atau keras, kemudian manis sekali. Dan Jupiter tanpa biji tadi ya? Oh, enggak ada bijinya. Kalau ini kan dua tanaman ya, Pak? Dua tanaman, Bapak bisa membedakan nggak? Mungkin daunnya yang Bisa. Yang Jupiter itu yang seperti apa, yang Ilaria yang seperti apa gitu? Oh, enggak bisa. Misalkan Diambil aja terus diterangkan. Ya, sebentar. Oh, sampun, Bu. Sampun. Oke, kita lanjut. Kalau ini yang Ilaria, ini gini. Dadanya ini yang Jupiter. Yang Jupiter. Yang Ilaria yang bergerigi ya? Oh, yang bergerigi ini ini Ilaria. agak membulat ini. Kalau yang ini Ini Jupiter. yang Jupiter. Jadi memang beda ya? Enggak. Ya ini di sana sih pembuahan sih Pak. Kita belum saatnya pembuahan secara serempak. Karena saya kan hanya butuh entrasnya, prosesnya saya potong keluar bulan. Ada bulannya di sana. Nanti rencana di akhir bulan ini baru pemangkasan untuk pembuahan. Padahal kan masih hujan ya ini besok, Pak? Iya, masih hujan. Tapi dengan pengalaman ini Bu, saya pakai itu berani. Oh, iya. Pengalaman baru ini saya. Pengalaman baru. Coba monggo Bu. Enje. Sudah jadi itu tapi saya buat sendiri. Oh, buat sendiri. Ada daun membo, ada serai, laos, jahe. Oh. Itu. Nggih. Banyak mon-monnya. Oh, bon-bonnya. Dan ternyata alhamdulillah punya dampak yang cukup bagus terhadap buahnya. Biasanya di musim seperti ini buah itu sama kena jamur pecah-pecah rata-rata semua. Kan ya Jepang nanti kalau saya mampir. Oh iya, Jepang tadi banyak juga tanah. Pecah semua. Tadi saya ke sana itu kan senior saya tuh. Oh, Kata gitu. ceritanya gitu, masa iya ndan gitu. Ndan ndan. Iya, teli ya Om. Lihat sana. Pecah semua. Ini mulut di sana sudah mulus. Jadi kelebihannya apa? Insektisida atau pestisida yang berbahaya itu kayak tidak pecah semua. Tidak, jadi atau mungkin karena saya pakai untuk mencegah fungisida sama mencegah jamur sama ini insek. Itu kemarin saya pakai yang organik semua. Organiknya Saya tuh campuran ada daun buah sendiri. oh, buat jadi. Saya kira anu
hujan itu, Pak. Iya, Banyak hujan. Iya. Kalau kena jamur terus mengatasinya bagaimana, Pak? Mestinya kita yang pertama pakainya UV, itu mencegah jamur. Cuman ini karena UV-nya tidak menaungi secara keseluruhan, air dari samping masuk terus kena jamur, khususnya yang Jupiter. Akhirnya nular ke Ilaria. Kalau Jupiter memang kurang tahan di jamur. Menurut saya berarti ini kena jamur ya? Enggak. Kalau iya Pak, ini gejala-gejala. Ini kemarin jamur karot itu udah ada nyom ini kena jamur semua. Lebih dari 30 varian. Oh gitu. Enggak. Banyak sekali. Terus Kalau yang Jupiter ini cuman 90 hari dari pangkas. Dari Tapi Pak? kalau yang ini 100 hari. Lebih lama ya? Dari Lebih pangkas. panjang Iya, dari pangkas. Jadi kalau dari keluarnya bunga ya paling selisih harian paling 10 hari. Sudah berapa kali panen ini, Pak? Berkali-kali. Berkali-kali. Mungkin ya 5 kali Bu, ya? 5 kali. 5 kali. 5 ini. Ini 5 kali. berumur kurang lebihnya ya 2,5 tahun. 2 tahun. 2 tahun malah ya. Oh, tahun Nanti ya. Maret, April 2 tahun. April 2 tahun. April 2 Berarti tahun. begitu selesai berbuah, penjenengan langsung pangkas. Iya. Langsung Biasanya pangkas. saya istirahatkan 1 bulan. Hmm. Kemudian persiapan pupuk buah 1 bulan lagi baru pangkas. Jadi dari pemangkasan ini 2 bulan sudah keluar bunga lagi. Alhamdulillah ini nggak pakai kimia Pak. oh. Cuma pupuknya kimia, cuma artinya penyemprotannya kami mencoba pakai. Tulisannya kan mana? Namanya itu di luar. Di belakang ini tinggal satu batang. Satu. Oh, di luar ya, Pak? Iya di luar. Ini panen anggur. Apa tadi Pak jenisnya, Pak? Jupiter. Jupiter. Oh, Yang ini Jupiter. Ilaria. Yang Ini Ilaria. Jupiter. Ini tua, Bu, ya? Ya, Bu, juga ke gini, Bu. enggak apa-apa, enggak apa-apa, sebentar. Iman. Rasanya beda. Iya beda. Mau bawa apa, Bu? Bau Premium ya, Pak? Iya. apa premium? Apa mungkin kelasnya ada. Iya, Oh, iya. gitu. Belum lah, cuman karena kekhasannya tuh loh, jadi Iya, kelahan. Kita potong kan buat di sini. Kita pendek-pendek. Yang jelas yang ini butuh perawatan ekstra. Iya, ekstra. Seni. Betul, iya. Nah, sekarang di dalam perawatannya ini gimana kalau yang ini, Pak? Kalau di sana itu prak-prak mungkin. Iya. Kalau ini nggak begitu bisa prak-prak. Betul, iya. Kita menyesuaikan bentuk tanaman, kemudian kita pengaturan cabang, dan kita harus ngatur nanti buahnya gimana itu harus kita atur, Pak. Jadi tidak bisa, misalkan perbedaannya gini, kalau di lahan, di para-para, mau panjang apa para buahnya ke sana. Tapi kalau untuk tanaman yang di pot ini, karena kita butuh estetika, ya harus kembali kita pangkas pendek. Kemudian muncul cabang baru kita potong pendek, sehingga buahnya tidak terlalu jauh. Jadi memang harus ada apa ya? Nilai seninya. Oke, untuk mengatur itu. Kalau di sana motong prak Iya. bisa, tapi kalau ini kelihatan Harus nggak bisa. iya, harus pendek-pendek, Pak. Betul. Jadi kita buat pendek-pendek, kita lengkungkan.
Kalau untuk pemupukan selain itu Pak, mungkin pemupukan dengan apa? Anu ternak itu? Oh, Apa intil ya? intil. Oh iya, Ha-ha. itu bagus juga untuk campuran Saya hanya untuk campuran Ketik media saja. Iya. Oh, jadi diberikan di awal. Iya, bareng sama media itu. Ini masih bertugas. Nyun sewu Pak. Tadi kalau campuran pupuk kandang itu biasanya ada uretnya. Nah, supaya menjaga uretnya pakai anu tadi ya. Kuradan tadi Pak. Kuradan atau tadi. Yang itu kalau merek ya. Iya. Kuradan gitu. Furadan. Oh, Furadan itu merek ya Pak? Merek tuh ya. Pemupukan untuk pembuahan ya Pak. Iya betul. Ada pembuahan. Kalau pembuahan itu menggunakan pupuk apa? Kalau misalkan hanya perawatan saja, seperti tadi, biar tetap tumbuh dengan baik gitu aja. Iya. Kalau untuk pertumbuhan vegetatif ya, Iya. pertumbuhan untuk rutin itu kalau kita memang melihat medianya sudah subur ya kita cukup pakai NPK yang umpamanya 16 ya. betul. Tapi kalau kurang subur mungkin kita memberikan tambahan pupuk yang punya kandungan nitrogen yang agak tinggi. Itu biasanya saya rutin seminggu sekali. Dosisnya menyesuaikan dari umur ya antara setengah sendok sampai 1 sendok ataupun 2 sendok tergantung dari ukuran tanaman. Untuk pertumbuhan biasa, artinya tidak untuk pembuahan. Iya. Kemudian, Itu dicampur air atau iya, itu bisa ditaburkan, disiram air atau larutkan dulu? Dicairkan dulu ya, diencerkan dulu Iya. dalam air baru disiramkan. Oh, jadi ada dua macam ya, bisa Iya. ditaburkan kemudian disiram Betul, ini. atau diencerkan dulu baru Iya. disiramkan. Oh, Kemudian untuk pembuahan, jadi 1 bulan sebelum pembuahan, nah ini memang harus kita persiapkan ini. Ini terbagi menjadi 4 juga dalam 1 minggu itu. Kalau saya ini versi saya. iya. Yang pertama kita pakai MKP, jadi mau magnesium sulfat, kemudian kalium dan fosfor atau fosfat. Fosfat. Sudah ada kemasan tersendiri, kita tambah boron 1 kali. Terus minggu yang kedua Itu 1 bulan sebelumnya ya? yeah, ini minggu pertama, minggu Iya. kedua kita kasih MKP lagi. Iya. Dan ketiga juga kita kasih MKP dan magnesium sulfat, kita Oke. tambah boron lagi sedikit. Iya. Setelah itu yang terakhir kita pakai ini KNO3 putih. Oh, Atau KNO. kalau tidak gitu ya kita pakai KCl dan kalium, KCl dan fosfat. Oh, Dosisnya seperti yang saya tulis sama. Iya, sama. Setelah itu langsung kita pangkas kuning. jadi dipupuk dulu, setelah dipupuk baru dipangkas ya. Iya. Tadi yang pertama kan MKP dengan boron. Iya. Minggu pertama ya, minggu kedua hanya MKP saja. MKP saja. Oh. Boronnya sebetulnya sangat kecil sekali. Oh, Sebetulnya. begitu. Boron maupun magnesium sulfat ini Iya. hanya unsur mikro saja kan. Oh. Sebetulnya sedikit dan cukup. Kalau boron itu untuk apa tahu sebetulnya Pak? Boron ini lebih kepada yang pertama meningkatkan metabolisme semacam ZPT, jadi semuanya menjadi lancar lah. Nah, tandanya orang gitu peredaran darahnya makin lancar. Jadi Oh, semua apa yang disediakan bisa terserap, bisa tersalurkan. Lebih ke itu kemudian membantu juga di munculnya bunga dan mencegah kerontokan. Kerjasama bareng dengan KCl. Dengan KCl. Ya, kalium. Oh, iya. Jadi kebetulannya sedikit, tapi kalau tidak terpenuhi juga menghambat baik itu metabolismenya maupun penggunaan. Iya. Alhamdulillah kita sudah selesai jalan-jalan, sudah melihat begitu banyak anggur, jenis-jenis anggur. Kita juga belajar tentang bagaimana perawatan anggur, bagaimana seperti apa jenis anggur, perbedaannya seperti apa. Besok
lain waktu kita akan jalan-jalan lagi, masih belajar tentang hal-hal yang lain lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.